Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Gita dengan NIM akhir 231. Di sini saya ingin mereview buku dengan tema Bantuan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karya Dr. Supriyanta SHM Hum. Pada bab pertama membahas tentang pendahuluan. Bab ini membahas pengertian bantuan hukum serta perkembangan konsepnya dalam sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada legal aid atau bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Kemudian yang kedua ada legal assistance, yaitu bantuan hukum berbayar bagi mereka yang mampu. Kemudian yang terakhir ada legal service atau bantuan hukum yang mencakup perlindungan hak serta edukasi hukum. Sejarah hukum di Indonesia menunjukkan bahwa awalnya bantuan hukum hanya diberikan kepada kasus pidana dengan ancaman hukuman mati saja. Tetapi seiring dengan perkembangannya waktu, cakupan ini semakin luas. Pada Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur pemberian bantuan hukum dan peran advokat dalam sistem hukum. Kemudian pada bab kedua membahas tentang advokat. Bab ini membahas peran advokat sebagai profesi hukum yang berwenang memberikan jasa hukum baik dalam perkara pidana maupun perdata. Profesi advokat diakui sebagai bagian dari sistem peradilan yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Untuk menjadi advokat, seseorang harus memenuhi syarat tertentu seperti gelar sarjana hukum, lulus ujian profesi, menjalani magang, magangnya itu sekitar 2 tahun, serta memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. Advokat sendiri memiliki hak istimewa seperti kebebasan dalam membela klien di pengadilan dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Namun, advokat juga harus tunduk pada kode etik profesi dan jika melanggar, mereka dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap dari profesinya. Pada bab 3, yaitu bantuan hukum dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHP. Bab ini menjelaskan bagaimana bantuan hukum diterapkan dalam peradilan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dijamin oleh KUHP, terutama bagi mereka yang menghadapi ancaman hukuman berat atau tidak mampu membayar jasa advokat. Negara berkewajiban menunjuk advokat secara gratis bagi tersangka yang tidak mampu. Namun, dalam prakteknya, penerapan bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya advokat yang bersedia memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, serta ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak mereka. Selain itu, dalam tahap penyidikan, peran advokat juga sering terbatas dengan hanya bersifat pasif, sehingga belum sepenuhnya melindungi hak-hak tersangka. Kemudian, pada bab keempat membahas tentang bantuan hukum dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata sendiri, advokat berperan dalam menyusun gugatan, menyiapkan alat bukti, serta mendampingi klien selama persidangan. Buku ini juga menjelaskan berbagai jenis alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata, seperti dokumen tertulis, keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah. Nah, advokat juga membantu klien dalam melakukan negosiasi atau mediasi sebelum kasus diajukan ke pengadilan. Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan hakim, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Salah satu tantangan dalam peradilan perdata adalah proses eksekusi putusan, di mana pihak yang kalah seringkali tidak menjalankan putusan secara sukarela, sehingga diperlukan intervensi pengadilan. Dan pada bab kelima membahas tentang putusan hakim dan upaya hukum. Bab ini membahas jenis-jenis putusan hakim serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Putusan hakim dapat bersifat deklaratif atau menetapkan keadaan hukum, konstitutif, atau mengubah atau menghapus hak dan kewajiban, dan kondemnator atau menghukum pihak tertentu untuk melakukan sesuatu.
Jika salah satu pihak merasa putusan hakim tidak adil, mereka dapat mengajukan upaya hukum seperti banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, atau peninjauan kembali jika ditemukan bukti baru yang dapat mengubah keputusan. Dan pada bab ke-6 yaitu pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, langkah berikutnya adalah eksekusi. Eksekusi dilakukan untuk memastikan putusan dijalankan oleh pihak yang kalah dalam perkara. Buku ini juga menjelaskan berbagai jenis eksekusi termasuk eksekusi real atau pelaksanaan putusan secara langsung, seperti pengosongan rumah dalam sengketa tanah. Dan ada juga eksekusi pembayaran sejumlah uang atau penyitaan aset untuk membayar ganti rugi, serta ada eksekusi paksa yang melibatkan aparat hukum jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Salah satu tantangan utama dalam eksekusi putusan adalah hambatan administratif dan penolakan dari pihak yang kalah, yang seringkali memperpanjang proses eksekusi tersebut. Kemudian pada bab ketujuh membahas tentang ADR. Bab ini membahas metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution atau ADR. Beberapa metode ADR yang dibahas meliputi yang pertama ada negosiasi atau penyelesaian langsung antara pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua ada mediasi atau melibatkan mediator pihak ketiga yang netral. Ada konsiliasi atau pendekatan mirip mediasi tetapi lebih formal gitu. Dan yang terakhir ada arbitrase atau penyelesaian melalui arbiter yang keputusannya mengikat. Nah, ADR ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan litigasi di pengadilan, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih murah, serta menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Metode ini semakin banyak digunakan dalam sengketa bisnis dan perdata karena lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Pada bab ke-8 membahas tentang sekilas tentang Undang-Undang Bantuan Hukum. Pada bab terakhir, buku ini membahas regulasi bantuan hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Untuk melaksanakan aturan ini, pemerintah perlu mendirikan pos bantuan hukum di pengadilan negeri yang memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi, untuk kesimpulannya, buku ini memberikan wawasan yang luas tentang sistem bantuan hukum di Indonesia serta tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya. Dengan membahas baik jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.